Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan Pak Yuda ya di pelajaran TIK kelas 9. Oke, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Oke, mungkin teman-teman kelas 9 semua sekarang sudah masuk di materi pembuatan tugas akhir ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pembuatan tugas akhir atau pembuatan karya tulis ilmiah ini nanti akan teman-teman ketikan di dalam aplikasi Microsoft Word. Jadi membuat tugas akhir ini teman-teman mengetiknya di aplikasi Microsoft Word. Nah, di dalam tugas akhir yang akan teman-teman kerjakan nanti pastinya nanti ada halaman daftar isi ya teman-teman semua. Nah, halaman daftar isi itu apa sih? Nah, di sini di video ini yang bisa teman-teman lihat semua. Sini Bapak ambil contoh, misalnya di sini ada teks, potongan teks dari tugas akhir ya. Di sini ada bab 2 kajian teori. Ada judul bab 2 kajian teori, lalu di bawahnya ada judul-judul lagi, ada reward, motivasi dan seterusnya. Nah, daftar isi itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi daftar isi itu adalah semacam list judul-judul dari dari tugas akhir yang kalian buat. Jadi kalian harus buat daftar isinya agar judul-judul itu ketahuan di halaman berapa. Nah, misalnya nih bab 2, judul bab 2 kajian teori ada di halaman 1. Lalu reward ada di halaman 1 dan seterusnya ya. Jadi daftar isi ini memudahkan para pembaca tugas akhir atau karya tulis ilmiah yang kalian buat itu, memudahkan para pembaca agar mengetahui setiap judul itu ada di halaman berapa saja. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya untuk daftar isi. Lalu sebelum ke daftar isi, sebelum Bapak jelaskan proses pembuatan daftar isinya secara otomatis. Nah, di teks ini kan cuman ada satu halaman ya teman-teman ya. Halaman bab 2 kajian teori. Nah, seperti ini. Nah, daftar isinya juga cuma seperti ini ya. Jadi kalau ini kita ketik manual mungkin tidak terlalu capek ya, tidak terlalu ribet ya, karena cuma satu halaman. Nah, apabila teman-teman sudah membuat tugas akhirnya itu sampai 15 halaman, 20 halaman, mungkin kalau kita ketikkan satu-satu daftar isinya cukup melelahkan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa buat secara otomatis. Nah, sebelum proses pembuatannya, Bapak mau menjelaskan bagian-bagian dari teks bab 2 kajian teori ini. Nah, di sini yang teman-teman lihat, di sini ada judul bab 2 kajian teori. Nah, judul ini namanya itu bisa kita sebut dengan judul besar ya, teman-teman ya. Judul besar. Nah, jadi bab 2 kajian teori ini masuknya itu judul besar ya, teman-teman. Mungkin kan di tugas akhir itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, bab 1 sampai bab 5 itu masuknya adalah judul besar ya, teman-teman. Lalu di dalam teks ini juga ada judul lainnya ya, seperti ini ya. Ada A reward, B motivasi, C mata pelajaran prakarya, D TIK. Nah, untuk judul A B C D ini adalah namanya judul 2 ya, teman-teman ya. Jenisnya ini adalah judul 2. Jadi setelah judul besar ada judul di bawahnya, ada judul lagi, yaitu reward, motivasi, mata pelajaran prakarya dan TIK. Nah, ini judul 2 ya. Reward itu masuknya judul 2, motivasi judul 2, mata pelajaran juga judul 2, dan yang TIK juga judul 2. Lalu setelah judul 2 di dalam reward ini ada judul lagi nih ya teman-teman ya. Nah, ini yang Bapak blok.
Jadi ada pengertian reward, tujuan reward, macam-macam reward 1 2 3. Nah, ini masuknya judul 3 ya, teman-teman. Judul 3. Nah, pengertian reward ini masuknya judul 3, tujuan reward juga judul 3, macam-macam reward juga judul 3. Jadi ada judul besar yaitu bab 2 kajian teori. Lalu judul 2-nya itu ABCD-nya ini ya, teman-teman ya. Reward, motivasi sampai TIK. Lalu judul 3-nya yaitu yang ada di dalam reward ya. Pengertian reward, tujuan reward dan macam-macam reward. Nah, untuk judul itu bisa kita pastikan judul itu adalah yang tulisan yang di bold ya, seperti ini ya, teman-teman, atau ditebalkan. Nah, ini kan di bold nih, bab 2 kajian teori di bold, reward di bold, pengertian di bold juga ya, ditebalkan. Dan ada ininya ya, teman-teman, ada listnya ya, seperti ini ya. Nah, itu untuk bagian-bagian dari teks di sini ya, teman-teman, di contoh ini ya. Oke, kalau sudah ini berarti selanjutnya kita ke proses pembuatannya. Oke, kita ke file baru saja ya, teman-teman. Nah, di file baru ini langkah pertama sebelum kita buat, kita ketik dulu judul yang ada di teks tadi ya. Nah, tadi kan ada judul besar, ada judul 2 dan judul 3. Nah, itu kita ketik dulu judul-judulnya saja. Isi teksnya nanti. Nah, kita ketik dulu judul-judulnya saja. Oke, kita mulai dengan bab, jangan lupa di bold ya. Bab 2, enter, kajian teori. Nah, untuk judul besar ini ada di tengah ya posisinya, teman-teman ya, di tengah. Nah, di tengah, lalu kapital semua ya hurufnya. Lalu bab 2. Nah, angka 2-nya ini kita menggunakan angka Romawi. Nah, bukan angka 2 seperti ini ya, angka Romawi. Nah, angka Romawi itu untuk angka 2 kita ketikkan dengan huruf I kapital ya, ada 2 huruf I kapitalnya. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita ketik bab, lalu kita spasi, kita ketik I ada 2 ya, I kapital ada 2. Nah, itu bab 2. Lalu kita enter, lalu di bawahnya kita ketik kajian teori. Nah, posisinya di tengah, kita pakai rata tengah. Nah, itu ya untuk judul besar. Lalu setelah judul besar kita ke judul 2-nya, yaitu reward, motivasi sampai TIK tadi ya. Kita ketik A titik spasi. Nah, nanti muncul bullet numberingnya otomatis ya, teman-teman. Di sini ada tanda betir. Berarti di sini huruf A ini sudah jadi bullet numberingnya otomatis. Nah, setelah itu kita ketik reward. Nah, yang B juga sama, di enter saja ya. Setelah reward di enter, nanti muncul B nya sendiri ya, otomatis ya. Motivasi, kita enter lagi, mata pelajaran prakarya, enter lagi, TK. Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, judul 2-nya sudah jadi ya, ABCD. Setelah kita ketik judul 2, nah di dalam reward itu kan ada judul lagi. Nah, itu adalah judul 3 ya. Sekarang kita ketik judul 3-nya. Nah, ini tinggal kita klik di belakang reward kursornya. Lalu kita enter. Nah, ini huruf B-nya kita backspace ya. Kita backspace. Lalu kita ketik angka 1. 1 spasi, 1 titik spasi, pengertian reward. Nah, yang kedua juga ya, tujuan reward. Yang ketiga, macam-macam reward. Nah, oke. Nah, judul besar sudah ada, judul 2 sudah ada, judul 3 juga sudah ada ya. Lalu setelah kita ketik judul, kita belum ketik isi teksnya ya, masih judulnya saja dulu. Nah, setelah kita ketik judul, proses selanjutnya adalah kita memberikan heading dari setiap judul ini. Baik itu judul besar, judul 2 ataupun judul 3 ya, teman-teman.
Nah, kita ke judul besar dulu. Nah, judul besarnya ini kita blok ya, yaitu bab 2 kajian teori, judul besarnya. Lalu kita berikan heading 1. Nah, heading 1 ada di mana? Ada di menu home. Nah, ini pastikan menu yang ada di atas ini menunjukkan menu home. Lalu di bagian styles ini ada kumpulan headingnya, teman-teman ya. Kita pilih heading 1. Nah, ini jangan lupa diblok dulu judul besarnya bab 2 kajian teori. Setelah diblok, kita klik heading 1. Nah, kita klik ya, pastikan nih heading satunya ini dikotakin warna kuning ya, seperti ini ya. Nah, setelah diklik nanti ternyata berubah nih seperti ini. Oh, warnanya jadi biru, terus hurufnya juga berbeda ya. Ini tinggal kita ganti, ini masih kita blok. Kita ganti hurufnya, font colornya itu jadi warna hitam lagi. Nah, ini hitam. Lalu kita ketengahkan lagi ya, kita ketengahkan posisi judul besarnya. Lalu untuk judul besar ini jenis hurufnya adalah Arial ya teman-teman. Arial dan ukurannya 14. Sudah benar ya, ukuran 14. Oke, judul besar sudah kita beri heading 1. Nah, ini kalau kita klik di bab 2 kajian teori sudah menunjukkan heading 1. Selanjutnya ke judul 2. Nah, judul 2 karena tadi judul besar kita beri heading 1, berarti untuk judul 2 yaitu A, B, C, D ini dari reward sampai TIK itu kita beri heading 2 ya teman-teman. Kita blok dulu yang reward dulu ya. Lalu kita klik heading 2. Nah, pastikan lagi dia sudah dikotakin warna kuning ini setelah kita klik. Nah, ini berubah nih seperti tadi. Nah, kita kembalikan lagi warnanya jadi hitam. Lalu jenis hurufnya Arial ya. Masih Arial dan ukurannya 12. Nah, ini bullet numberingnya hilang. Kita tinggal berikan lagi nih huruf A. Kita ketik huruf A di samping kiri reward, terus titik, lalu spasi ya. Nah, ini sudah kita beri heading 2. Nah, motivasi mata pelajaran dan TIK ini juga kita beri heading 2 ya, karena dia merupakan bagian dari judul kedua. Nah, ini kita blok. Lalu kita klik heading 2. Lalu ini kita ubah lagi warnanya jadi hitam lagi. Jenis hurufnya Arial, ukuran 12. Oke, sudah. Setelah itu kita beri bullet numberingnya ya. B. Oke, kita urutkan C dan D terakhir. Nah, heading 2 sudah. Nah, ini masih ini. Heading 2-nya sudah. Sekarang kita tadi judul 2 sudah ya. Judul 1, judul besar itu bab 2 kajian teori itu heading 1. Judul 2 ABCD itu heading 2. Nah, untuk judul 3 1 2 3 ini ya, pengertian reward sampai macam-macam reward ini kita blok dulu. Nah, ini kita beri heading 3 ya, teman-teman ya, berurutan ya. Jadi pemberian headingnya ya sesuai judulnya tadi. Nah, ini kita blok lalu kita klik heading 3. Nah, kita hitamkan lagi lalu Arial. Nah, ini 12. Nah, ini kita kasih nomor 1, 2 dan 3. Nah, ini masih biru, dihitamkan lagi. Oke. Nah, ini posisinya agak kita kedalamin ya. Nah, di sini mungkin. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, sekarang setelah sudah jadi nih, sebelum kita buat daftar isinya, kita sudah berikan heading ya, teman-teman ya. Tadi judul besarnya bab 2 kajian teori heading 1, lalu reward heading 2 ya, ABCD heading 2, lalu pengertian reward macam-macam sampai macam-macam reward heading 3 ya. Oke, setelah kita ini kita atur dulu format pengetikannya. Nah, untuk untuk TA ini kita atur marginnya dulu ya, teman-teman ya. Marginnya itu untuk TA bagian atasnya itu 3 cm, lalu bottomnya juga 3 cm, kiri 4 cm ya, teman-teman ya, dan kanan 3 cm. Jadi semuanya 3 cm kecuali yang kiri 4 cm ya, teman-teman.
Nah, ini marginnya. Setelah itu papernya atau kertasnya, paper size-nya nih. Kan di sini masih letter. Kita ganti jadi A4. Nah, kalau sudah, margin sudah, paper sudah, klik OK. Oke, ini udah. Lalu kita blok dulu semua, kita ke menu home lagi. Nah, spasinya itu 2,0 ya untuk apa namanya? Untuk tugas akhir. Jadi spasinya adalah 2,0. Nah, ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba buat daftar isinya. Nah, karena daftar isi posisinya ada di atas halaman ya, di halaman di atas halaman bab 2 ini harusnya ya, di atas teks isinya. Nah, kita arahkan kursor ke atas teks dari bab 2 ya. Kita enter, nah kita taruh kursornya di atas. Lalu kita ke menu references yang ada di atas nih, kita klik menu references. Lalu setelah itu cari tombol table of content, ada di sebelah kiri ya, pojok kiri atas. Nah, ini table of content. Oke. Kenapa nih? Nah, kita klik. Nanti muncul pilihan ya. Nah, karena kita membuatnya itu secara otomatis, berarti kita pilih yang automatic table 1 atau 2. Nah, teman-teman boleh pilih automatic table 1 atau 2 ya, sama saja. Jangan pilih yang manual, karena kalau manual dia akan membuat daftar isinya secara manual ya. Nah, kita pilih automatic table 1 atau 2 ya. Oke, Bapak pilih yang automatic table 1. Nah, oke. Nah, ini udah jadi nih ya. Otomatis tuh ya teman-teman, sudah terbentuk apa namanya, daftar isinya. Nah, ini contents-nya kita ganti saja dengan daftar isi. Nah, lalu kita ketengahkan ya, dan kita hitamkan, kita blok dulu. Nah, kita hitamkan. Oke, nah ini sudah jadi nih daftar isinya. Nah, ini bab 2 nya kita taruh di halaman selanjutnya saja ya, teks bab 2 nya. Nah, ini harusnya di halaman 2, sedangkan di sini halaman 1 nih. Gimana cara ngubahnya? Tidak perlu kita ketik satu-satu ya, kita hapus satu-satu nih. Kita klik di sini ya. Lalu di sini ada tombol update table. Nah, ini kita klik tombolnya. Nanti muncul kotak seperti ini, lalu kita pilih, ada dua pilihan ya, update page number only, update entire table. Nah, kita pilih update entire table yang bawah. Kita klik, lalu oke. Nah, berubah dengan sendirinya ya, otomatis. Jadi halaman 2 semua. Nah, benar ya, halaman 2 semua. Nah, setelah itu ini sudah daftar isinya sudah jadi. Tinggal kita ketik isinya ya, di sini di bawahnya kita ketik isinya. Di sini juga ya semuanya ya. Nah, kalau misalnya halamannya berubah nih, ternyata setelah kita ketik isinya bagian C dan D ada di halaman ketiga. Nah, halaman 3 nih seperti ini. Harusnya di daftar isi juga berubah kan. Mata pelajaran prakarya halaman 3, TIK juga halaman 3. Nah, cara ngubahnya sama ya teman-teman ya. Kita klik dulu nih di daftar isinya, lalu di sini ada tulisan update table, kita klik. Nanti muncul kotak seperti ini, kita pilih update entire table yang bawah. Nah, kita klik OK. Jadi setiap ada perubahan halaman, teman-teman harus update table ya, harus klik update table, lalu update entire table ya, dan oke. Agar di sini halamannya juga berubah ya, mengikuti apa namanya, teksnya ya, judul teksnya itu ada di halaman berapa. Nah, dia sudah menyesuaikan. Oke, mungkin di video kali ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi membuat daftar isi secara otomatis ya. Semoga bisa teman-teman praktekkan di TA nanti ya teman-teman ya, atau di tugas-tugas yang lain. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.